artinya dari luar, di sini lah kami kerja dekat gereja ini, ya boleh. Jam 5 pagi udah motong sap sekitar jam 7 saya datang. Bukan apa saya ya, bukan kelompok saya, marga. Itu ya, dari masak ya, oh ini ya. Di sudut kulihat ada satu baskom darah. Satu baskomnya darah dari ambil palet semua yang kerja melihat, bukan saya dimarahi, malah keduanya, kenapa? Itu kan gereja Pentakosta, tidak boleh makan darah di situ. Makanya kita ini baru kita jadi kan, bukan saya yang dimarahi, saya malah dia baca saya. Saya tempatkan posisi saya tidak bilang, ya maklumlah kan mereka itu begini. Ya sudahlah, kalau nggak ada nasa margota, ya margota pun jadi. Nggak ada istilah gitu. Yang ianya adalah tempatkan dirimu. Siapakah kamu? Kamu anak Tuhan. Amen. Dimanapun kamu itu anak Tuhan. Kalau nggak kamu lagi yang menghargai dirimu dan menghargai Tuhan, mau siapa lagi? Orang akan menghina kita. Jujur, saya sebagai hamba Tuhan mula-mula masuk ke rantai, saya dihina. Pertama badannya kurus sampai bungkuk, saking kurusnya. Bahkan saya tanya dulu anak perempuan, ya ada yang mau sama aku, ya apa yang mau sama kau? Tapi puji Tuhan, guru saya, tantelah sama aku. Jadi datang saya ke sana, pendeta. Masa pendeta di Sumatera itu pendeta grupnya besar? Betul nggak, bapak-bapak? Ya itu kayak si Herman itu baru cocok pendeta. Lah saya kurus. Ketika kami KKR, saya masang sound system, saya ada penatua saya gak gemuk, dia disuruh di paling depan gini. Habis itu saya duduk di apa? Saya main keyboard. Pemimpin pujian berkata, firman-Mu Tuhan. Begitu firman-Mu Tuhan, saya persilakan kepada, dipikirnya bapak yang di depan tadi penatua. Saya masukkan. Terakhir ending ya, kalau dalam bahasa apa ya, keyboard ya. Nah, kentak. Bapak itu yang, kok dia yang maju? Kan itu yang di depan itu yang bentuk perutnya. Terhina, amat terhina, amat. Masih banyak lagi yang tidak diakui. Tapi setelah sekarang sudah 40 tahunan dibilang gini, sekali lagi Batak, laki-laki angkat tangan. Laki-laki. Oke, makasih ibu gak usah. Terakhir sekarang ini dia bilang gini, hodo natoho. Coba sama-sama hodo natoho. 3, 2 ya. Coba orang Ambon, orang Minahasa semua dengan orang Tentena Ternate sama hodo natoho. 3, 2 ya. Mantap. Artinya sih hodo natoho. Gak tahu kan? Makanya orang Batak kan gak tahu bahasa Batak. Dia bilang gini, kau yang betul. Setelah sekarang mereka ngaku kau yang betul. Kami tidak sangka kau datang tidak punya siapa, tidak ada jemaat 7 bulan beribadah, tidak ada jemaat. Anak saya sudah 2 saya bawa dari sini. Mau sekolah di mana, bagaimana saya tidak tahu. Saya naik Honda atau motor Vespa yang sudah harus diperbirinkan dulu sekali, baru ini. Vespa, baru berangkat. Itu saya pakai. Sementara sampai hari ini motor saya itu Supra. Sekarang udah Matic semua. Saya maksud saya supaya kau belikan, enggak. Gak usah, karena saya nggak bisa bawa itu nanti. Maksud saya terhina. Tapi setelah dilihat tahun demi tahun, karena beda dengan pendeta Protestan. Pendeta Protestan 2 tahun pindah.
HKBP itu pindah-pindah, cari yang subur, cari yang apa gitu. Lah saya mulai dari kerdit sampai saya di situ. Dia lihat rumah saya, dia lihat gereja, dia lihat anak saya. Mereka menganggap pendeta mana ada anaknya yang kuliah. Jangankan sarjana, pernah kuliah tadi swasta pun tidak pernah. Anggapan mereka pada masa itu ya, nggak kalau sekarang. Tapi mereka lihat 4 anak saya lulusan universitas negeri. Bahkan 1 anak saya dokter, menantu saya dokter. Lalu sekarang kalimatnya apa dibilang? Dengar baik-baik sebagai jemaat tempat ini. Pada akhirnya, ketika kita bisa menempatkan diri pada tempat yang benar. Saya tidak ambisi menjadi orang kaya, saya kesempatan punya modal, bahkan saya punya gelar. Saya jadi PNS. Saya tidak terpikir, saya ikut dalam rencana Tuhan. Saya ikut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka pada waktunya, tepat pada waktunya Tuhan melakukan lebih daripada yang aku pikirkan. Haleluya! Jemaat di tempat ini ada mahasiswa. Jangan kau lihat keadaanmu, tapi lihat Tuhan yang besar melakukan lebih daripada yang kau inginkan. Mazmur 26 ayat 4 dan 5. Yuk kita baca sama-sama karena nampak di layar. 3 doa. Aku tidak duduk dengan penipu. Aku benci kepada orang yang berjahat. Dan aku tidak duduk. Kita lihat. Dia punya prinsip integritas dalam hidupnya. Jadi hamba Tuhan, jadi anak Tuhan, jadi jemaat GPI punya prinsip tidak duduk bersama dengan para penipu. Kalaupun ada penipu datang, bawa dia bertobat, ajak ke gereja, bisa kan Pak? Kalau Bapak itu bawa ada kawan penipu, dibawa ke sini, itu jauh lebih bagus dari Bapak itu tertipu. Kenapa? Sekarang banyak penipu Pak, tertipu online, judol, ya kan? Dan lain sebagainya. Kemudian apa? Tidak duduk dalam penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Munafiknya kau. Gak usah dikawani. Lain sekarang, lain besok, lain di depan, lain di belakang. Ya kan Pak, Bapak itu kan orang gini-gini. Belakang, Bapak itu gini. Munafik. 2 muka. Orang seperti itu gak cocok dikawani. Mulai sekarang. Amin. Amin tetap selamanya. Amin. Pertahankan prinsip orang benar. Berikutnya yang 2. Apa yang dimana berkata? Aku benci kepada perkumpulan orang pembuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Kita lihat di sini sudah jelas. Dari pasal 1 tadi bahwa posisi kita harus kita tempatkan. Kita lanjut. Amsal 3:33. 3:2 ya. Kutuk Tuhan ada di rumah orang benar, tetapi tempat kediaman orang benar. Kalau kamu sudah kembali seperti tadi, berdoa walaupun dengan apa adanya kau syukuri, kau tetap datang pada Tuhan dan kau terima kebaktian di rumahmu, atau mungkin ada persembahan, tetap kalau walaupun kau berkekurangan. Lihat ayat ini berkata, kutuk itu ada di rumah orang fasik. Tetapi apa namanya? Saya pernah diceritain orang, aduh Pak, saya nggak bisa tidur di rumah kami. Kenapa? Kayaknya ada kerawak malam-malam. 1. Yang kedua, aduh Pak, seringkali datang ke mimpiku yang gini. Terus apa lagi? Aduh Pak, kayaknya kalau kami yang itu dia ada tahap suara-suara. Dengarin baik-baik. Rumah orang benar adalah kediaman berkat Tuhan. Amin. Tidak ada ceritanya rumah orang benar ada krik-krik, ada ini, ada ini. Yang adalah rumah orang fasik. Haleluya. Kalau kamu supaya rumahmu aman bukan maksud saya tidak ada pencuri ya. Udahlah aman kok, katanya nggak usah dikunci pun nggak apa-apa. Bukan itu.
rumah orang Pasig. Makanya rumah orang Pasig ada begu ganjan, begu waktu, begu nungu. Ada kuntilanak, ada kuntil bapak. Semua ditulisin si Gumoang. Weh, kau tahu kalian? Tahu ya? Taruh anti petir atau anti apa, anti dukun, anti apa semua. Dengarin, kalau kau sudah ada Tuhan, sudah menyerahkan hidupmu pada Tuhan, Tuhan hadir di sana. Haleluya! Haleluya! Saya bangga. Bukan masalah cantiknya rumah, tapi masalahnya siapa ada di rumah itu. Kalau anak Tuhan ada di sana, diberkati. Bangun tidurku terus. Itu kan janji sekolah minggu. Tapi yang benar adalah ketika aku bangun tidur, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Jika bangun siang berganti malam. Nah itu dari anak Tuhan. Kalau tadi anak SD, TK. Pikiran dia masih ada nggak Om? Kayaknya habis. Tinggal nomor 5 terakhir. Dari simpulnya tadi, kebahagiaan masih ada nggak waktu gue? Benar ini. Jangan nanti Papa bicara lagi kalau datang gak usah support Pak. Udah tahu aku udah pulang, gak usah lain kalian, sedangkan tembak aku pulang. Kemarin mau pulang aku apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan kita ialah ayat 2 dan 3. 3 doyan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu. Suka mana? Suka ujungnya ayat 3 atau suka awalnya ayat 2? Lalu kalau mau dibilang pilih ini ada nomor 1, nomor 2, nomor 1 itu awal ya kan dari sana ya, nomor 2 ya. Pilih yang terakhir. Nomor katakanlah nomor 8. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Pilih. Bu, pilih yang mana, Bu? Nomor Ya, nomor 3 yang terakhir kan bagus itu aku setuju. Kita bisa pilih ya kan? Pengennya apa yang aku lakukan berhasil. Apa yang aku lakukan berhasil. Pak, pilih yang mana, Pak? Iya, Bapak yang pakai kacamata, iya. Nomor 2. Dua-duanya. Yang benar, Pak, kan di depan orang kali. Yes. Banyak orang hanya mencari, datang ke gereja, datang beribadah, diduakan pendeta, yang dia cari nomor terakhir. Biar dia berkati Tuhan, biar berhasil pekerjaannya. Dia undang pendeta, Pak datang dulu Pak ke rumah kami. Apa itu? Doakan dulu anakku mau kuliah berhasil. 1. Pak doakan dulu kami baru rumah ini baru dibeli biar diberkati. Pak doakan dulu biar usaha kami. Tapi giliran Pak datang dulu, ini nomor 1 ya. Nah ini bagian atas. Pak datang dulu ke rumah kita kebaktian. Kenapa? Enggak ada apa-apa. Aku pengen dengar kok bapak-bapak merenungkan firman Tuhan. Enggak ada yang datang. Yang terakhir mah rame. Lihat. Memang semua perlu. Tapi awalilah dengan nomor 1-nya tadi yaitu yang atas. Sukalah akan firman Tuhan. Yang nomor terakhir ini itu buahnya, hasilnya otomatis dari Tuhan. Kalau kau udah cinta Tuhan, kesukaanmu Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, hari Minggu kebaktian datang, ini datang, pasti. Gimana pula kau mau berhasil? Orang kau nggak kerja, lagian kau ke gereja-gereja aja. Hari Minggu paling laris, kenapa pula kau hari Minggu malah tutup? Itu di Sumatera ya. Jualan di pasar. Pajak Sukarame atau naik. Itu paling rame hari Minggu. Banyak orang Kristen tak bergereja.
Tapi di sini kesukaannya. Kalau kita cinta Tuhan, pastilah nomor 3 bagian terakhir dia pakai. Nah, dari semua ini ada hal yang kita lihat. Oke, nggak usah bebas ini. Sudah selesai kok. Teman jangan kok banyak nanti. Udah gitu kan langsung naik ke Singer. Dia mau ngapain lagi di sini? Musik lagi sini. Ya naiklah Singer mana? Naik aku di atas Pak ya. Biar kayak pendeta lagi. Yang mana itu? Mari kita nyanyikan nyanyian siapa? Di hadiratmu, diam di hadiratmu. Kebahagiaan itu adalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Apa yang kau kejar? Apa yang kau cari? Dunia ini. Apakah harta? Kesuksesan itu adalah kalau kita lihat tadi berkat mengikuti ketika kita mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Bagi saudara, Bapak Ibu kekasih nama Tuhan, ingin mulai dari sekarang lebih lagi kecintaanmu kepada Tuhan. Ini kau dapatkan, bahkan merasakan jamaah Tuhan. Boleh aku masih ada 5 menit? Makasih. Oleh sebab itu, ketika nyanyian ini dinyanyikan, saya tidak menantang orang yang sakit, yang lemah, yang ini enggak. Artinya kalau kau merasa butuh didoakan, ditopang dengan doa, boleh kau maju ke depan. Tidak semua, hanya beberapa orang pun enggak apa-apa. Tapi kau merasa ingin kebahagiaan yang dari Tuhan. Mungkin engkau sudah letih dalam rumah tanggamu, terus begitu, atau letih dalam pekerjaanmu karena nggak ada peningkatan. Mungkin masalah anak-anakmu. Saya hanya butuh bagaimana bisa dukung dengan doa. Yang mau didoakan khusus, boleh kau maju ke depan nanti. Tapi kita nyanyikan lagu ini, saya persilakan. Haleluya. Naik dari atas. Kasih-Mu